Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi kelas 11. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Semoga semuanya sehat ya. Kita sudah belajar tentang sistem ekskresi ya. Dan di pertemuan yang lalu kalian sudah pelajari organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem ekskresi dan apa fungsi dari masing-masing organ tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada satu organ yaitu ginjal. Nah, kita akan lihat ginjal kita fungsinya apa saja. Fungsi ginjal ini sangat penting dalam hidup kita ya. Walaupun organnya itu kecil, tapi dia berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Yang kedua, mengatur keseimbangan konsentrasi ion penting dalam tubuh. Kemudian mengatur keseimbangan asam dan basa, menjaga tekanan darah, mengatur produksi sel darah merah, kemudian mengendalikan konsentrasi nutrisi darah, dan mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Nah, ini kelihatan sekali betapa pentingnya fungsi ginjal itu dalam tubuh kita. Kita lihat ginjal kita. Ginjal kita ini adalah salah satu organ yang merupakan komponen dari sistem urinaria. Apa itu sistem urinaria? Adalah sistem yang berperan dalam proses pembentukan dan sekaligus proses pengeluaran urin. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari ginjal, ini ada dua, kemudian saluran, ini yang membawa urin keluar dari ginjal itu namanya ureter, ini ada dua kanan dan kiri, kemudian ada tempat penampungan urin yang disebut dengan kantong kemih atau vesika urinaria. Nah, kemudian ada lubang tempat pengeluaran urin yang disebut dengan uretra. Jadi, sistem urinaria manusia terdiri dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pembentukan urin itu terjadi. Bagaimana dan di mana ya. Kita tahu bahwa proses pembentukan urin adalah di ginjal. Nah, di bagian manakah itu? Nah, kita lihat dulu struktur ginjal. Struktur ginjal itu terdiri dari korteks dan medula. Nah, ini di sini disebutkan korteks tersusun atas nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nah, pada nefron inilah terjadi proses pembentukan urin. Nanti kita lihat nefron itu seperti apa dan bagaimana prosesnya. Kemudian bagian dalam dari ginjal itu disebut dengan medula. Nah, medula ini disebut juga dengan piramida ginjal. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ini ginjal kita, kemudian ini bagian luar, itu yang namanya korteks, kemudian bagian dalam yang disebut dengan medula, itu bagian dalam. Nah, nefron itu ada sebagian besar itu di bagian korteks, tapi ada bagian yang menjulur ke arah medula. Nah, dari medula nanti urin yang sudah terbentuk di nefron di sini ini akan mengalir dan berkumpul pada suatu rongga ginjal yang namanya pelvis ginjal atau pelvis renalis. Kemudian nanti akan keluar menuju ke ureter. Oke. Kita lihat nefron bagian-bagiannya. Bagian dari nefron ini ada bagian yang pertama itu disebut dengan badan Malpighi. Nah, badan Malpighi itu meliputi glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, glomerulus itu berupa kapiler yang tempat untuk menyaring darah. Kemudian kapsula Bowman ini adalah
tempat menampung hasil saringannya tadi. Ya, ini. Kemudian selanjutnya keluar dari badan Malpighi ini ada tubulus atau seperti tabung berkelok-kelok. Ini sangat panjang. Yang pertama nih yang keluar langsung dari badan Malpighi ini adalah tubulus contortus proximal. Kemudian yang ke arah bawah ini disebut dengan lengkung Henle. Kemudian yang ke arah mendatar lagi ini disebut dengan tubulus contortus distal. Nah, setelah itu ada tubulus pengumpul atau ductus pengumpul dari urin ya yang masuk dari semua nefron. Ini ada percabangan nefron banyak sekali masuk ini ditampung di ductus collectivus. Oke, nah ini lebih lengkapnya kita lihat di sini. Ini ada arteri yang membawa darah dari seluruh tubuh ini namanya arteri efferent. Yang keluar dari glomerulus itu namanya arteri efferent. Nah, proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama adalah yang disebut dengan filtrasi. Filtrasi terjadi di mana? Filtrasi terjadi di badan Malpighi. Badan Malpighi. Di sini filtrasi. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah proses penyaringan darah kotor dari seluruh tubuh yang dibawa oleh arteri afferent masuk ke dalam glomerulus. Di sini disaring. Ya. Disaring, molekul yang berukuran besar, misalnya protein, itu tidak bisa tersaring di sini. Tapi akan dibawa oleh darah lagi, keluar dari glomerulus, dibawa oleh arteri efferent. Nah, arteri efferent ini tidak meninggalkan ginjal ya, nefron, tapi akan kembali membelit sepanjang tubulus. Jadi membelit di sini. Nah, kenapa kok harus membelit? Nanti kita akan lihat. Nah, hasil dari filtrasi yang berlangsung di glomerulus, hasilnya berupa urin primer. Urin primer ini nanti akan ditampung di kapsula Bowman. Ya. Jadi filtrasi terjadi di glomerulus dan hasilnya berupa urin primer yang ditampung di kapsula Bowman. Kemudian proses yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Penyerapan kembali dari mana ke mana kita lihat. Urin primer kan hasil dari filtrasi tadi. Ini akan masuk ke tubulus contortus proximal. Ya, Ansa Henle, kemudian tubulus contortus distal. Nah, urin primer ini masih banyak mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Ya, zat-zatnya apa saja? Kita lihat ada H2O, kemudian glukosa, klorida, natrium, dan sebagainya. Ini akan mengalami penyerapan kembali. Jadi ini kan dinding tubuh itu sangat tipis. Dinding arteri efferent ini juga sangat tipis. Sehingga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh itu akan kembali masuk ke pembuluh darah. Masuk lagi. Ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini masuk. Dan proses itu berlangsung dari mulai tubulus contortus proximalis, Ansa Henle, dan tubulus contortus distal. Terjadi penyerapan kembali ya. Ingat, penyerapan kembali itu adalah penyerapan zat-zat yang masih dipakai dari tubulus masuk lagi ke pembuluh darah. Terserap nih, secara difusi masuk lagi. Kenapa? Ini masih dipakai oleh tubuh kita, makanya tidak dibuang ya melalui urin tapi diserap lagi oleh pembuluh darah ini. Hasil reabsorpsi yang berlangsung di tubulus contortus proximal di sini, kemudian Ansa Henle atau lengkung Henle dan tubulus contortus distal ini disebut urin sekunder ya. Jadi filtrasi menghasilkan urin primer, reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Kemudian proses yang ketiga. Proses yang ketiga
ini adalah yang disebut dengan augmentasi. Augmentasi berlangsung di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, ya, dan ductus collectivus atau tubulus collectivus. Apa itu augmentasi? Augmentasi adalah proses sekresi atau pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh yang ada pada pembuluh darah. Jadi ini di arteri efferent tadi ini, pembuluh darah ini ternyata banyak sekali zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita, nanti akan dikeluarkan, disekresikan, dikeluarkan, dan masuk kembali ke tubulus. Jadi prosesnya itu berlawanan arah dengan tadi proses reabsorpsi. Kalau proses reabsorpsi itu berlangsung dari tubulus, kemudian direabsorpsi, diserap kembali ke pembuluh darah. Sementara kalau proses augmentasi itu adalah dari pembuluh darah, ini dari pembuluh darah, zat-zat yang tidak berguna itu akan dikeluarkan dan masuk ke dalam tubulus. Seperti itu, ya. Nah, zat-zat yang disekresikan atau mengalami augmentasi ini ada banyak, ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Ini ada hidrogen, amonia, kreatin, kemudian asam hipurat dan obat-obatan, ya. Karena keberadaan mereka dalam tubuh kita itu akan menjadi racun, jadi sudah tidak berguna, makanya dari pembuluh darah itu dikeluarkan ke tubulus untuk nanti dikeluarkan bersama dengan urin seperti itu. Nah, setelah itu dari proses augmentasi selesai, nanti ada proses pengumpulan yang berlangsung di ductus collectivus. Ya. Dari semua nefron, percabangan nefron ini masuk semua ini bertemu di ductus collectivus. Untuk selanjutnya nanti akan menjadi urin sesungguhnya yang akan ditampung di pelvis renalis. Tadi kita sudah bahas tentang pelvis renalis, ya, rongga yang ada di dalam ginjalannya pelvis renalis. Oke, kita lihat nih secara lebih lengkap proses pembentukan urin, ya. Yang pertama filtrasi tadi, penyaringan plasma yang bebas protein. Kemudian filtrasi berlangsung di membran glomerulus. Hasilnya berupa urin primer yang masih mengandung glukosa, klorida, natrium, ya, H2O dan sebagainya. Nanti akan ditampung di kapsula Bowman. Kemudian urin primer tadi akan berjalan ke tubulus contortus proximal dan mengalami reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi dari tubulus dikeluarkan dan diserap oleh arteri efferent tadi. Ya. Ini terjadi di tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Itu reabsorpsi terjadi. Ya. Zat yang diserap masuk kapiler dan dikembalikan ke sistem peredaran darah. Apa saja zat yang diserap? Lagi itu ada ion natrium, klorin, glukosa, air urea, dan ion anorganik. Hasil reabsorpsi disebut urin sekunder. Kemudian augmentasi, ini transfer aktif maupun pasif untuk memindahkan zat tertentu dari darah ke dalam urin. Jadi dari darah ke tubulus tadi. Ini terjadinya di tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Zat yang dipindahkan ada ion hidrogen, amonia, kreatin, asam hipurat, obat pentul, dan zat kimia asing, juga ion kali. Ya, jadi demikian proses pembentukan urin yang berlangsung di dalam nefron yang meliputi proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ya, hasilnya nanti akan ditampung di pelvis renalis, kemudian dikeluarkan melalui ureter, ya, melalui ureter. Nanti dari ureter akan ditampung di kantong kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Lubang keluaran urin namanya uretra.
Oke, sampai di sini jelas untuk proses pembentukan urin. Nah, saya kira cukup jelas, nanti kalian bisa baca lagi ya secara lebih lengkap dari buku pegangan kalian, atau mungkin kalian bisa lihat referensi yang lain biar memperkaya pengetahuan kalian tentang proses pembentukan urin. Kemudian kita lihat penyimpanan sementara urin dan berkemih. Ini ya. Ini tadi dari tubus kolektivus, pelvis renalis, ureter, kemudian ke vesika urinaria. Ya. Kemudian apa saja yang berpengaruh atau mempengaruhi proses pembentukan urin? Ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal ini adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ini mengontrol pengeluaran urin dengan cara, kalau hormon ini disekresikan ya, maka dia akan berpengaruh dalam reabsorpsi air kembali ke dalam darah. Air yang sudah ada pada tubulus nanti akan ditarik lagi masuk ke peredaran darah dan masuk ke seluruh tubuh kita. Itu kerja dari ADH. Ya, jadi dia bertanggung jawab dalam reabsorpsi air di tubulus ginjal. Kemudian faktor eksternal ini ada suhu lingkungan, jumlah air yang diminum, dan alkohol. Suhu lingkungan ini apabila suhu itu panas sekali, kemudian kita mengeluarkan banyak keringat sehingga jumlah air dalam tubuh kita kurang, maka yang terjadi adalah hormon ADH disekresikan, dikeluarkan dari hipotalamus. Karena ini adalah pembentukannya di hipotalamus, ya, bagian dari otak kita. Ini disekresikan ke darah, kemudian dia bekerja dengan cara mereabsorpsi air lagi dari air yang ada di tubulus masuk lagi ke dalam pembuluh darah, kemudian beredar ke seluruh tubuh sehingga kita terhindar dari dehidrasi atau kekurangan air dalam tubuh kita. Kemudian jumlah air yang diminum, kalau kita minum dalam jumlah yang banyak, ya, berarti tubuh kita tercukupi kebutuhan airnya sehingga hormon ADH tidak disekresikan. Oke, kemudian alkohol. Alkohol dapat menghambat pembebasan ADH. Nah, kalau ADH ini dihambat ya bekerjanya, otomatis tidak ada yang melakukan reabsorpsi pada tubulus ginjal sehingga urin akan keluar dalam jumlah banyak dan tubuh kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Nah, ini karakteristik urin ya. Nah, ini secara normal dan urin yang tidak normal. Sifat fisik urin ini yang normal, ini volumenya sekitar 800 sampai 2500 ya. Kemudian warnanya ini kuning pucat sampai kuning tua, itu pengaruh dari zat warna bilirubin dan biliverdin ya dari empedu. Kemudian baunya khas berupa amonia. Kemudian komposisi urin ini berupa zat buangan nitrogen hasil dari metabolisme protein ya. Kemudian zat-zat terlarut yang lain. Sekarang kita lihat komposisi urin tidak normal. Misalnya nih, kalian punya keluhan sakit pinggang ya, kemudian diperiksa ke dokter, dokter menyarankan untuk coba dicek urinnya. Ya. Nah, kalau hasil dari cek urin ternyata dalam urinmu terdapat zat-zat ini seperti albumin, glukosa, darah merah dan sebagainya, berarti ada sesuatu gangguan dalam tubuh kamu. Makanya kadang-kadang kita perlu cek ya urin atau feses mungkin untuk mengecek apa yang terjadi dalam tubuh kita. Oke, demikian pembahasan kita tentang proses pembentukan urin. Suatu proses yang sangat penting dalam tubuh kita karena urin itu adalah berupa racun yang kalau tidak kita keluarkan dalam tubuh kita akan menjadi racun dan sangat berbahaya dalam tubuh kita. Oke,
kalian pelajari ya, berulang-ulang sama kalian sampai kalian betul-betul paham bagaimana proses pembentukan urin itu terbentuk. Oke. Nah, nanti di akhir video ini setelah kalian lihat video ada tugas yang harus kalian selesaikan sampai akhir jam pelajaran. Oke, tetap semangat ya. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.